Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nelvi. Saya juga berterima kasih ke Bu Nelvi bersedia mendengarkan saya dan berbincang pada hari ini, Bu. Baik, terima kasih. Apa kabarnya Ibu Asma? Alhamdulillah Bu dalam keadaan sehat. Anak-anak di sekolah bagaimana Ibu? Aman-aman saja? Alhamdulillah sih aman Bu, tapi kan setiap hari kadang ada kegiatan atau hal unik yang kita temukan dari anak-anak itu Bu. Oh, pasti ya, tidak lepas dari itu ya Bu. Mohon maaf ini, Bu Asma ada yang mau disampaikan siang ini? Iya Bu, saya mau berbagi cerita eh, tentang masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Kira-kira pada kesempatan ini, apa yang akan Ibu utarakan mengenai hal apa? Sepertinya sangat mengganggu pikiran Ibu Asma ini. Begini Bu, kebetulan minggu ini saya mengajar di jurusan 10 3 4. Setelah seminggu mengajar, eh, setelah saya seminggu mengajar mereka dan saya amati ada 2 orang siswa yang ketika saya beri tugas tidak mengerjakannya. Malah siswa yang saya perhatikan copy paste tugas temannya dan mengumpulkan ke saya Bu. Ini menyebabkan protes dari siswa saya yang tugasnya di copy paste sampai dia menangis Bu karena menurut dia sudah bekerja keras menyelesaikan tugasnya. Dan siswa saya yang diduga copy paste ini tidak mau mengaku Bu dan mengklaim kalau itu tugas yang dia buat sendiri. Nah, saya ingin anak ini bisa jujur dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan sebab di usia mereka yang sekarang itu sudah tahap perkembangan yang mampu untuk mandiri. Mandiri dalam hal mengerjakan tugas-tugas seperti itu Bu Nelvi. Sesuai dengan murid impian saya mengharapkan murid impian yang mereka itu mandiri, kreatif, berintak, berakhlak. Jadi kalau tidak dari sekarang kapan lagi, Bu? Oh, jadi begitu ya Bu masalahnya. Ada siswa yang ketika Ibu berikan tugas ternyata diduga mengcopy paste ya milik temannya. Gitu ya Bu. Dan yang Ibu ingin supaya siswa Ibu itu nanti bisa jujur dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang singkat ya Bu tentang permasalahan Ibu ini. Jadi apa sih yang ingin Ibu Asma capai atau apa yang ingin kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, tentang anak tersebut yang diduga mencontek atau mengcopy paste tugas temannya. Jadi agar anak ini bisa jujur dan bisa mandiri dan mengerjakan tugasnya baik itu di mapel saya Bu ataupun di mapel lainnya. Harapan saya seperti itu sih Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa penyebab beberapa siswa Ibu itu sehingga mencontek pekerjaan temannya dan tidak mau mengakui kesalahannya itu? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan siswa saya ini melakukan hal tersebut. Oh begitu ya Bu, ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan siswa Ibu melakukan hal ini? Saya sudah saya pertanyakan kepada siswa tersebut mengapa menyontek tugas temannya. Saya juga sudah identifikasi, saya juga sudah tanya-tanya secara pribadi ataupun secara uh, dan berkomunikasi dengan wali kelasnya dan mereka menjawab karena malas mengerjakan tugasnya Bu dan mereka malu untuk mengakui hal tersebut sampai pada akhirnya siswa ini harus berbohong kepada saya Bu. Gitu ya Bu. Ketika Ibu menanyakan ke mereka dan saat mereka menjawab bahwa mereka malas,
dan mereka merasa malu mengakui apa yang mereka lakukan. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu Asma lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya saya akan memanggil anak ini, Bu, dan mencari tahu titik permasalahannya di mana. Kenapa dia melakukan hal tersebut, dan saya akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati dari awal. Nah, jika hal ini belum berhasil, saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya dan orang tuanya karena apa yang dia lakukan sudah menyakiti temannya. Dan saya sebagai gurunya, jika ini dibiarkan akan merusak akhlak anak tersebut, Bu. Karena saya sangat memimpikan murid yang berintak, berkarakter, mandiri, dan kreatif, Bu. Seperti itu. Oh iya, seperti itu. Kira-kira hal apa yang sudah Ibu Asma lakukan untuk mewujudkan murid impian Ibu itu tadi? Yang pertama, saya selalu menanamkan keyakinan ke siswa saya untuk mempunyai akhlak yang baik dan memperlihatkan keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga sering memberikan contoh-contoh tentang kehidupan dan selalu mengingatkan bahwa ibu tidak pernah menilai benar atau salahnya tugas kalian, tapi ibu lihat dari usaha kalian untuk mengerjakannya. Nah, saya juga selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan ke siswa saya, Bu, tiap hari setiap saya memulai pembelajaran dan sebelum menutup pembelajaran, Bu. Wah, sudah sangat bagus ya yang Ibu lakukan. Menanamkan keyakinan kelas, memberikan contoh-contoh kehidupan, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Semangat ya, Bu. Apa Ibu Asma sudah melakukan atau menindaklanjuti permasalahan yang Ibu hadapi itu? Sudah, Bu, saya sudah mencoba berbicara dengan anak ini dan alhamdulillah dia mengakui kesalahannya. Dan anak ini berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dengan kemarin itu saya melibatkan guru BK dan wali kelasnya, serta saya selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dari awal. Dan temannya juga sudah memaafkan temannya yang setelah proses mediasi yang kami lakukan. Harapan saya semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan anak didik saya bisa mempertanggungjawabkan ucapannya, Bu. Jadi saya harap ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, Bu. Itu harapan saya. Iya, harapan Ibu supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Dan kira-kira langkah apa yang akan Ibu Asma ambil itu efektif atau tidak? Dan Bu Asma nanti apakah bisa komitmen menaati ini apakah anak bisa mempertanggungjawabkan itu? Untuk saat ini saya yakin sangat efektif, Bu, dan saya berharap saya bisa menanamkan nilai kebajikan ke siswa saya agar selalu bisa menghargai temannya dan tidak mengulangi kesalahannya. Dan semoga ini berlangsung seterusnya, Bu, dan dengan komitmen dan tujuan yang diharapkan dari awal. Saya merasa sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban saya untuk menuntun siswa saya ke arah yang lebih baik tanpa menghakimi mereka, Bu. Dan sesuai harapan saya tentang murid impian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan itu dengan keyakinan-keyakinan kelas serta bimbingan langsung yang lebih maksimal sehingga saya bisa membawa anak didik saya ke pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tidak merasa terbebani dalam mengerjakan tugas. Dan saya merasa mungkin saya harus merefleksi diri saya juga, Bu, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di pembelajaran saya tentunya. Bisa jadi mungkin anak ini malas mengerjakan tugas karena memang belum mengerti, jadi saya mungkin harus membimbing dia secara khusus dan tidak menyalahkannya kenapa dia malas mengerjakan tugas. Itu sih yang saya ambil, Bu.
Alhamdulillah Bu, saya yakin Ibu Asma bisa melakukannya dengan penuh semangat dan konsisten. Pasti Ibu akan menciptakan siswa sesuai dengan yang Ibu impikan dan harapkan. Gimana perasaan Ibu Asma sekarang? Alhamdulillah saya sangat lega dan senang sekali Bu. Terima kasih karena sudah bersedia menyiapkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya, dan terima kasih atas motivasi dan dukungan dari Ibu Nelviana. Saya sedikit saya sudah lega Bu. Setidaknya ada tempat saya bercerita Bu, seperti itu. Sama-sama Bu, saya juga sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Alhamdulillah sudah lega ya Bu, bisa mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini Ibu Asma pendam. Mudah-mudahan semua langkah yang tadi Ibu sudah jabarkan dan rencanakan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang Ibu harapkan untuk murid-murid Ibu bisa terlaksana dengan baik. Murid-murid bisa lebih baik lagi, lebih menghargai temannya dan bisa menjadi murid yang sesuai dengan impian Ibu. Jadi dari pembicaraan kita ini, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita ini setelah saya berdiskusi dan berbagi dengan Ibu Nelvi, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Lalu saya menemukan langkah yang harus dilakukan. Terus gimana ya Bu? Saya terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk murid-murid saya dan menuntun mereka memiliki karakter yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Jadi ini sebenarnya bahan refleksi juga Bu untuk saya untuk memperbaiki segala bentuk kekurangan saya di kelas, baik itu dalam segi mengemas pembelajaran atau memberikan tugas-tugas yang mungkin menurut mereka itu sulit. Mungkin untuk menurut beberapa temannya mudah, tapi menurut dia itu sulit, yang menyebabkan dia harus menyontek atau copy paste tugas temannya, Bu. Selebihnya saya juga akan membimbing siswa saya bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu harus diperbaiki, karena itu adalah dasar untuk membentuk akhlak dan karakternya dia, bahwa guru itu tidak menilai benar atau salahnya sebuah pekerjaan atau tugas siswa, tapi melihat bagaimana siswa tersebut untuk berusaha untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan bagaimana cara mereka untuk belajar dan mencintai pembelajaran tersebut, Ibu. Begitu sih, Bu. Alhamdulillah Bu, untuk harapan-harapan yang bagusnya untuk murid-muridnya, saya kira cukup ya Bu untuk hari ini. Saya senang bisa menjadi tempat berbagi Ibu dan diberi kepercayaan untuk menjadi pendengar. Iya Bu, saya yang sekali lagi terima kasih banyak karena Ibu Nelvi sudah menyiapkan waktunya di tengah kesibukan Ibu Nelvi untuk mendengarkan curahan hati saya, dan alhamdulillah saya sudah lega. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan pembicaraan kita hari ini, Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelvi. Ibu sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Waalaikumsalam Bu Asma. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Sampai ketemu di lain waktu ya Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di sesi kedua, di mana saya sebagai coachnya Asmawati dan Ibu Nelviana sebagai coachnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Bu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Nelvi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu Nelvi, supaya bisa terus mendampingi murid di sekolah kita. Amin. Iya, ini Bu, saya ingin menceritakan sesuatu. Saya ingin berbagi cerita tentang anak murid saya, Bu Asma. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu bersikap kurang sopan dan terkesan kurang menghargai saya selaku wali kelasnya. Ketika saya mencoba menanyakan kepada mereka, mengapa kalian bersikap seperti itu terhadap ibu sebagai wali kelas? Sebagian besar itu menjawab, karena ibu guru sudah kami anggap sebagai teman sendiri. Memang awalnya saya memposisikan diri sebagai posisi kontrol teman ke mereka. Saya berpikir ketika saya memposisikan diri sebagai teman, maka anak-anak akan lebih bisa dekat dan terbuka sehingga mudah dalam pengajaran. Namun ternyata itu tidak berhasil. Sekarang malah tidak sesuai dengan harapan. Oh, begitu ya, Bu. Berarti memang Ibu Nelvi itu memposisikan diri sebagai teman ya? Saat ini untuk murid-murid Ibu dengan posisi kontrol itu ya, ternyata Ibu merasa anak-anak menjadi kurang sopan dan kurang menghargai Ibu sebagai wali kelas. Karena memang mereka lebih menganggap Ibu Nelvi sebagai teman, tidak ada rasa canggung ya. Kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa ya, Bu? Ini Bu, saya sebenarnya ingin menemukan cara, menemukan solusi bagaimana nih murid saya di kelas bisa bersikap lebih sopan dan menghargai saya sebagai wali kelasnya. Itu sih inti dan tujuan saya bercerita ke Ibu. Berarti Ibu Nelvi mau dapat cara dan solusi bagaimana anak murid Ibu yang sekarang bisa lebih sopan lagi, bisa lebih menghargai meskipun posisi kontrol ini sebagai seorang teman, gitu Ibu ya. Sejauh ini ada tidak kendala yang dialami oleh Ibu Nelvi sehingga tidak bisa atau belum bisa tegas kepada anak murid Ibu? Menurut saya, kendala terbesar itu karena mental mereka. Saya merasa anak murid saya itu terlalu baper, ya istilahnya sekarang. Mentalnya itu belum kuat. Ya. Berbeda dengan murid saya sebelumnya. Di sini saya merasa posisi kontrol teman merupakan cara agar murid-murid bisa lebih dekat dengan saya. Namun ternyata itu salah. Ketika saya di posisi kontrol tegas, nah ini kendalanya Ibu. Mereka itu responnya sedih, merasa saya tidak seperti biasanya. Atau mereka merasa saya galak begitu. Khawatir ketika saya terus bersikap seperti itu, murid-murid tidak mau lagi berbagi cerita kepada saya. Sedangkan untuk menggali kebutuhan murid itu, salah satunya menjalin kedekatan dengan mereka. Berarti kendala yang selama ini Ibu Nelvi hadapi itu ya, karena mental murid dikasih tegas malah akan menimbulkan masalah baru. Terus dari masalah yang sudah Ibu ungkapkan ini, kira-kira harapan Ibu Nelvi untuk anak murid Ibu seperti apa? Harapan saya agar murid bisa lebih sopan, bisa menghargai saya sebagai guru dan wali kelas, dan agar mental mereka juga bisa lebih kuat.
Jadi ketika saya menasihati apapun, bisa mereka terima. Itu sih harapan saya, Bu Asma. Harapan Ibu sangat bagus sekali. Sejauh ini dari apa yang Ibu Nelvi lakukan, jika Ibu bisa menilai, Ibu merasa dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi Ibu Nelvi dan murid ada pada skala berapa, Bu? Jika saya menilai diri saya sendiri, mungkin saya berada di skala 6,5 ya, 6,5. Mengapa? Karena memang saya juga merasa belum optimal untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik. Belum bisa konsisten memposisikan diri pada posisi control manager. Itu, Bu. Sekarang dari posisi kontrol teman yang tadi Bu Nelvi bilang ingin berubah menjadi posisi manajer gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Sejauh ini apa yang Ibu sudah lakukan? Atau apa yang bisa Ibu Nelvi lakukan untuk mencapai level yang Ibu inginkan? Nah, kira-kira level berapa yang bisa atau ingin dicapai untuk memprediksi bahwa saya cukup nih gitu loh Bu. Level berapa? Saya cukup nih. Nah, Ibu Nelvi ingin muridnya itu ada pada level berapa, Bu? Mungkin menurut saya anak-anak masih jauh untuk dikatakan sempurna ya, Bu. Untuk karakter yang baik saya berharapnya tidak muluk-muluk sampai 10. Mungkin 8,5 atau sampai 9 itu sudah sangat baik menurut saya, Ibu. Oh ya. Jadi level 8,5 sampai 9 ya yang ingin Ibu capai untuk perilaku murid kepada wali kelasnya. Nah, apa yang bisa Ibu Nelvi lakukan untuk bisa mencapai angka itu? Adakah hal yang bisa Ibu lakukan gitu loh, Bu? Sepertinya yang bisa saya lakukan, yang pasti itu terus membimbing ya, mengingatkan, memotivasi murid agar selalu bersikap positif, memiliki sopan santun yang baik, dan menghargai guru. Nah, salah satu yang bisa saya lakukan itu dengan membuat dan menerapkan keyakinan kelas. Dan itu sudah yang sudah kami sepakati bersama di kelas. Saya akan memaksimalkan diri untuk konsisten, memposisikan diri sebagai manajer, juga berkolaborasi dengan wali murid. Jadi saya akan berkomunikasi dengan wali murid untuk mengawasi perilaku anak-anak di rumah. Begitu, Ibu Asma. Gitu ya. Jadi yang akan Ibu Nelvi lakukan itu rencananya tadi akan membuat kesepakatan kelas, kemudian merubah posisi kontrol menjadi manajer, serta kolaborasi dengan wali murid terkait perilaku murid di rumah. Dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana yang mana yang paling dekat yang akan Ibu lakukan? Rencana yang akan saya lakukan dalam waktu dekat itu sepertinya keyakinan kelas ya, Bu. Jadi dari apa yang sudah disepakati di kelas, itu kami mengikrarkannya setiap hari dan akan memaksimalkan, dan saya akan memaksimalkan diri untuk konsisten memposisikan diri saya pada kontrol manager begitu. Kapan Ibu akan melakukannya? Apa besok, lusa, bulan depan? Kira-kira kapan, Bu? Lebih cepat lebih baik ya, Bu, sebenarnya. Saya akan mencoba mulai besok mungkin. Mengikrarkan keyakinan kelas setiap hari dan merubah posisi kontrol dari teman menjadi manajer. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsisten saya ini.
Baiklah kalau begitu. Berarti hanya butuh konsisten dari diri sendiri untuk bisa melakukan yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah, Ibu Nelvi sudah menyampaikan rencananya, kemudian harapannya, identifikasi masalahnya. Sekarang kira-kira siapa yang dapat membuat Ibu Nelvi jadi komitmen nih terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi supaya komitmen ini tetap berjalan. Kira-kira siapa nih yang bisa menjadi kontrolnya, Bu? Menurut saya yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen yaitu seluruh warga kelas. Karena menurut saya ini permasalahan di kelas saya ya kan Bu ya. Saya sendiri akan berusaha dengan murid untuk berkomitmen dan dari apa yang kita rencanakan gitu. Jadi harapan-harapan yang tadi saya rencanakan saya akan bagikan ke murid dan saya meminta untuk kita semua komitmen agar itu semua bisa dilaksanakan dan tercapai. Gitu ya. Apa yang semua Ibu sampaikan itu dapat dilakukan dengan usaha dan konsistensi, Bu. Jadi sekarang saya mau tanya nih, perasaan Ibu Nelvi bagaimana setelah kita berbincang-bincang hari ini? Perasaan saya lega Bu Asma. Alhamdulillah bisa ngobrol, berbincang pada hari ini. Bisa bertukar pikiran dan bisa menemukan solusi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu mendengarkan permasalahan dan keluh kesah saya. Saya jadi bisa menemukan solusi, bisa menentukan langkah selanjutnya dan yang akan saya jalani dari percakapan kita hari ini. Alhamdulillah sudah lega ya, Bu. Bisa mencurahkan isi hati yang mungkin selama ini Ibu Nelvi pendam. Mudah-mudahan semua langkah yang tadi sudah Ibu jabarkan dan rencanakan semua berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Apa yang Ibu harapkan untuk murid-murid bisa terlaksana dengan baik, murid-murid bisa lebih baik lagi, lebih sopan dan menghargai Ibu sebagai wali kelasnya. Jadi dari pembicaraan kita tadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu Nelvi ambil? Yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita ini, setelah berdiskusi dengan Ibu Asma, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu rendahnya sikap atau perilaku murid saya terhadap guru, kemudian kurang sopannya dan bagaimana menghargai guru. Dan juga saya mendapatkan solusi dari percakapan ini. Lalu saya menemukan langkah yang harus dilakukan. Di sini saya akan terus berusaha menjadi lebih baik lagi untuk murid dan menuntun mereka memiliki karakter yang lebih baik lagi. Berarti Ibu Nelvi sudah dapat kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya, Bu ya? Tujuan dari pembicaraan kita yang tadi Ibu Nelvi maksud menghubungi saya melalui WA, berbincang itu, alhamdulillah sudah bisa terlaksana, Bu. Ibu Nelvi akan terus berusaha menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Kemudian juga akan merubah posisi kontrol yang Ibu menjadi manajer di kelas. Kemudian juga ingin berkolaborasi dengan wali murid perihal mengawasi perilaku anak murid di rumah. Nah, oke, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Mungkin cukup itu ya, Bu. Baik, tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bisa bermanfaat dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan, Bu Nelvi. Amin. Terima kasih, Bu Asma. Mungkin jika sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya boleh izin pamit dulu, Bu. Iya, Bu. Karena Boleh, masih ada kegiatan di luar ini, Bu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelvi. Jaga kesehatan ya, tetap semangat. Semoga Ibu menjadi wali kelas yang kuat dan tangguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bu Asma. Ya, sama-sama, Bu.